Pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu jaringan yang dimiliki oleh tubuh hewan tingkat tinggi, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan permukaan luar suatu organ. Jaringan epitel memiliki ciri-ciri yaitu terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel memiliki bermacam-macam fungsi, tergantung jenis dan lokasi terdapatnya jaringan tersebut. Apabila terdapat di permukaan luar organ, misalnya epitel kulit, jaringan epitel berfungsi memberi perlindungan dari kerusakan atau gesekan mekanis, masuknya mikroorganisme, dan radiasi ultraviolet. Epitel kulit juga berfungsi mencegah penguapan air yang berlebihan dan penting sebagai reseptor sensori karena pada jaringan tersebut terdapat ujung-ujung saraf sensori. Fungsi lain, jaringan epitel adalah sebagai tempat pertukaran gas-gas respirasi dan tempat pelepasan bahan-bahan buangan. Pada permukaan dalam organ, epitel berfungsi untuk absorpsi, misalnya epitel usus halus, dan sekresi, misalnya epitel kelenjar pencernaan. Jaringan epitel dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan bentuk sel penyusunnya dan jumlah lapisan sel penyusunnya. Kelompok tersebut yaitu epitel pipis selapis. Epitel pipis selapis dapat dijumpai pada bagian tubuh yang terlindungi dan jarang terkena gesekan, seperti pada permukaan dalam semua pembuluh darah, pembuluh limfa, kapsula Bowman ginjal, alveolus, paru-paru, dan pipi bagian dalam. Bentuk sel-selnya pipih dan hanya terdiri di atas satu lapis dengan inti sel berbentuk bulat telur terletak di tengah sel. Dengan struktur seperti itu, jaringan ini sangat cocok untuk proses difusi, osmosis, dan filtrasi. Misalnya, untuk difusi oksigen dan karbon dioksida. Epitel kubus selapis. Sesuai dengan namanya, epitel jenis ini tersusun oleh selapis sel-sel epitel berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat yang terletak di tengah sel. Fungsi jaringan ini adalah untuk absorpsi dan sekresi, sehingga umumnya terdapat pada kelenjar dan saluran-salurannya, misalnya kelenjar ludah dan kelenjar tiroid. Selain itu, epitel kubus selapis juga terdapat pada lensa mata dan permukaan luar ovarium. Epitel silindris selapis. Jaringan ini tersusun atas sel-sel silindris dengan inti sel berbentuk bulat telur yang terletak di bagian basal. Epitel silindris selapis dapat berperan dalam proses absorpsi. Contohnya, epitel silindris selapis yang terdapat pada saluran pencernaan, lambung, dan usus. Pada permukaan dalam hidung, uterus, dan saluran Fallopi, terdapat sel-sel epitel silindris selapis yang memiliki silia atau rambut getar. Gerakan silia menyebabkan mukus yang diskresi oleh sel-sel tersebut dapat mengalir menurut arah gerakan silia. Pada saluran Fallopi, gerakan silia menyebabkan ovum atau sel telur bergerak menuju uterus. Epitel pipi berlapis. Epitel jenis ini tersusun atas beberapa lapis sel berbentuk pipih. Struktur demikian berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan. Epitel pipi berlapis terdapat pada permukaan luar kulit, permukaan dalam esofagus, rongga mulut, vagina, dan anus. Pada kulit, sel-sel epitel pada lapisan terluar tidak memiliki inti atau mati dan sitoplasmanya digantikan oleh protein keratin atau zat tanduk, sehingga menjadi kering dan bersisik. Epitel kubus berlapis. Jaringan ini disebut demikian karena tersusun atas lebih dari satu lapis sel-sel kubus. Pada lapisan terluar, sel-selnya memipih, sedangkan pada lapisan terdalam, sel-selnya berbentuk kubus. Epitel jenis ini jarang terdapat. Epitel ini terdapat pada saluran kelenjar keringat dan ovarium. Pada ovarium, epitel ini berfungsi untuk menyekresi sel telur. Epitel silindris berlapis. Epitel ini dapat dijumpai pada uretra, kelenjar ludah, dan kelenjar susu. Fungsi jaringan ini adalah untuk sekresi dan ekresi. Jaringan ini tersusun atas sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaan,
Sedangkan lapisan di bawahnya tersusun atas sel-sel berbentuk kubus atau tidak beraturan. Sama dengan epitel kubus berlapis, epitel jenis ini jarang terdapat. Epitel transisional. Epitel ini merupakan bentuk peralihan antara epitel pipi berlapis dan epitel silindris berlapis. Jaringan ini memiliki beberapa lapis sel yang sulit ditentukan bentuknya karena ada yang berbentuk pipi, kubus maupun silindris. Jaringan ini terdapat pada organ berongga yang volumenya dapat berubah-ubah, contohnya kantong kemih. Pada saat terisi penuh, kantong kemih meregang dan sel-sel jaringan epitel transisional mengalami perubahan bentuk menjadi lebih pipi serta elastis. Jaringan ini juga terdapat pada saluran ureter, ginjal, dan leher rahim atau serviks. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang jaringan epitel. Tetap semangat belajar biologi dan ikuti terus pembahasan di channel Otak Berian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.